Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pagi ini kita akan membacakan sambungan daripada bab yang kelima pada ahwal bagaimana cara malaikat malik maut mengambil ruhnya seseorang. Jadi kita akan membacakan kitab Daqaiqul Akbar karya Al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Jadi kemarin kita sampai malaikat maut itu memiliki dikatakan malaikat maut itu memiliki 4 sayap. Jadi sekarang kita akan baca di bawahnya. Yuqal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu fi atamihi annahu law subba ma'u jami'il buhuri wa anhari ala ra'sihi ma waqa'at minha qatratun 'alal ardi. Dan dikatakan orang pada besarnya malaikat malik maut anahu wasyakulkan jikalau ditumpahkan akan air sekalian laut dan sungai di atas kepalanya, niscaya tidak jatuh daripadanya air oleh setetes pun di atas bumi. Jadi ada yang berkata bahwa besarnya malaikat malik maut, seandainya semua air di dunia ini, air sungai, air laut ditumpahkan di atas kepalanya malaikat malik maut, maka air tersebut tidak akan jatuh setetes pun ke bumi. Wa yuqalu innallaha ta'ala ju'ilan dunya jalal dunia basaira jalal dunia jawila dunia basa iraha fi janbi malikil mauti kal hawani qad wada'a baina yaday rajulin liyakula minhu ma sya'a fakadzalika malikul mauti fi khalaiqi yaqlubu dunya kama yaqlibu adami dirhaman. Dan dikatakan orang bahwa sungguh Allah Ta'ala itu menjadi yang Allah Ta'ala akan dunia, seisinya dunia pada lambung malik maut. Jadi ada yang mengatakan dunia tersebut terletak di lambungnya malik maut. Sama seperti talam piring qad wada'a baina yaday rajulin yang sungguh diletakkan di antara hadapan laki-laki. Untuk apa? Liyakula minhu, supaya memakan daripadanya piring, supaya dimakan yang lelaki di piring akan barang sesuatu syaa yang dikehendaki supaya lelaki yang telah diletakkan piring di depannya dia memakan. Kadzalika, maka sedemikian malikul mauti, maka sedemikian malik maut fi khalaiki pada segala makhluk yaqlubu dunia yang membalik ia akan dunia kama yaqlibu adami sebagaimana membalik oleh manusia akan dirham. Jadi mudah untuk membaliknya karena berada di lambungnya. Wa yuqalu la yanzil malakul mauti ila ala nabi wa mursalina. Dan dikatakan orang malik maut tidak turunlah malik maut kecuali di atas anbiya dan rasul-rasul. Jadi malik maut ada yang katakan tidak akan turun ke dunia untuk mencabut ruhnya seseorang kecuali turun untuk mencabut ruhnya para malaikat dan para rasul. Malaikat maut tidak akan pernah turun ke bumi kecuali mencabut ruhnya para nabi dan para rasul. Walahu khalifatun ala qatbi arwahis subu'i wal bahaimi. Dan baginya malaikat malik maut itu mempunyai khalifah berganti di atas mencabut ruh-ruh binatang buas dan binatang yang melata. Jadi
malaikat maut mempunyai pengganti untuk mencabut ruh-ruhnya binatang buas dan binatang-binatang yang melata. Yuqalu inallaha idza afta khalqahu minan nasi wa ghairihim afnan tilka uyuni allati fi jasadihi kulliha. Dan dikatakan orang bahwa Allah Ta'ala apabila membinasa akan ciptaannya Allah daripada manusia dan selainnya manusia, binasa ya Allah akan demikian mata alati yang pada jasadnya malaikat maut tiap-tiapnya. Jadi ada yang mengatakan apabila Allah ingin membinasakan ciptaannya, baik itu dari manusia maupun dari selainnya manusia atau makhluk yang lain, maka Allah cukup membinasakan mata yang berada pada jasadnya malaikat maut. Jika ingin membinasakan semua, maka binasa semua. Apabila Allah membinasakan satu mata saja pada malaikat maut, maka seluruh ciptaan Allah yang ada di makhluk akan binasa, yang di bumi akan binasa. Wabakia samaniyatun, dan tersisalah 8 dengan makhluk ini daripada segala makhluk. Yuqalu, dan dikatakan hum, bermula mereka itu Israfil, Mikail, Jibril, Israel. Jadi seandainya Allah mencabut membinasakan satu mata pada jasadnya malaikat maut, maka akan binasa seluruh makhluk kecuali 4 yang tidak akan binasa: Israfil, Mikail, Jibril, dan Israel. Wal arba'atu min hamlatil arsy, dan 4 daripada penyangga aras. Jadi 4 malaikat yang penyangga aras. Jadi ada 5, ada 8 lah. Yang pertama Israfil, Mikail, Jibril, dan Israel, dan ada 4 malaikat lagi yang penyangga aras. Wa amma ma'rifatu intahi ajali, adapun cara mengenal penghabisan ajal, bahwa sungguh malik maut, fa inna malikal mauti, wa sungguh malik maut, idza waqa'a ilaihi naskhatul mauti wa mardi li abdi fayaqalu ila ya fayaqulu ilahi mata aqbadu min ruhi abdi. Sungguh malik maut apabila jatuh daripada seorang oleh naskah tulisannya, buku maut seseorang. Wal mardi, sakit bagi hamba, niscaya berkata, ya malik maut, ya Tuhanku, kapan ulun cabut akan roh si hamba. Jadi cara malaikat maut untuk mengetahui kapan akhir ajalnya seseorang, itu apabila telah jatuhlah buku catatan mautnya seseorang dan seorang tersebut sudah dalam keadaan sakit, maka malik maut berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kapan saya mencabut ruhnya hamba ini? Wala ayhalin wala ayhali hayatin arfa'ahu, dan di atas sedimana keadaan tingkah laku yang ulun cabut akannya siapa. Jadi bagaimana keadaannya, saya akan mencabut dia. Wa yuqalu ta'ala ya malikal mauti, maka berkatalah Allah Ta'ala, ya malik maut, hadza ilmu ghaibi, bermula ini itu ilmu ghaibku, la yaqlu'u alaihi ahadu, yang tidak diketahui di atasnya ilmu gaib ahadun oleh seseorang ghairi selainku. Walakin, akan tetapi, maluka, ulun ajarkan akan engkau, saya ajarkan akan engkau bimajai waktiha, dengan tanda-tanda waktunya. Walaupun ini ilmu gaib, saya akan mengajar kamu wahai malaikat maut bagaimana cara menandakan bahwa itu merupakan detik-detik kamu akan mencabut ruhnya. Wa aj'alu laka alamatun taqifu 'alaiha, dan ulun jadi bagi engkau akan beberapa tanda yang engkau tetap 'alaiha, di atas tanda.
anal malik alladhi huwa muwakkilu ala anfusi wa a'malihim ya'ti ilaika wa yaqulu tama nafsu fulanin walladhi ala arzakihi a'malihi yaqulu summa tamma rizquhu wa amaluhu. Bahwa sungguh malaikat alladhi, malaikat yang bermula dianya malaikat itu mewakil di atas jiwa-jiwa dan amal-amal mereka itu manusia. Ya'ti ilaika, datang ianya malaikat ilaika kepada engkau. Jadi nanti ada seorang malaikat, yang malaikat tersebut merupakan malaikat penjagaan jiwa, penjaga nafsu jiwanya seseorang, dan malaikat yang tugasnya menjaga jiwanya seseorang, dan malaikat yang menjaga amalnya seseorang itu akan datang kepada engkau. Mereka berkata, wahai malaikat malik maut, telah sempurnalah. Kau kata malaikat tersebut telah sempurnalah jiwanya seseorang, jiwanya seseorang telah sempurna. Waladhi, dan malaikat aladhi di atas rezekinya dan amalnya, yaqulu berkata ia, tama rizquhu, telah sempurnalah rezekinya dan amalnya. Dan mereka juga bilang, telah sempurna rezekinya dan sempurna nggak ada lagi, dan telah sempurnalah amalnya. Wa in kana min sa'dai, jika adanya seorang daripada orang-orang yang beruntung, bayana ala ismihi alladhi huwa maktubun fi safihatihi allati inda malikal mauti hattun minan nuri abyadin haula ismihi. Jika adanya seorang daripada orang-orang yang beruntung, niscaya nyata di atas namanya oleh yang huwa, yang bermula dianya nama itu tertulis pada fisofihi, pada lembaran-lembarannya, buku-buku lembarannya, buku-bukunya yang ada pada Malik Maut. Alati, di sisi Malik Maut, khatun itu tulisan minanuri, daripada cahaya yang putih pada sekeliling namanya. Jadi jika orang tersebut merupakan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, maka nanti jelas nama tersebut tertulis pada buku catatannya Malik Maut, yaitu satu tulisan nama dia yang tercipta daripada nur, yang di sekeliling namanya, tersebut ada cahaya-cahaya. Fa'in kana min askiyai, dan jika ada yang seorang daripada orang celaka, tabayyana fi hatun aswadin, niscaya nyata padanya orang tersebut oleh tulisan yang hitam. Jadi apabila orang tersebut merupakan orang yang celaka, maka jelas di buku catatan Malik Maut orang tersebut namanya tulis dengan nama yang hitam. Summa la yatimu lil maliki ilmu zalika hatta tasqutu alaihi warakatun min sajaratil lati tahtal asri maktubun ala warikati ismihi fanaizin yaqbidu ruhahu. Kemudian tidak sempurna bagi maut oleh ilmu demikian. Jadi belum sempurna. Yaitu tadi kata Allah Ta'ala, tanda-tandanya akan datang malaikat yang penjaga jasad dan penjaga amal kepadanya. Jadi itu saja belum cukup, belum sempurna ilmunya Malik Maut untuk mengetahui bahwa itu tanda-tandanya seseorang akan menjemput ajalnya. Jadi sehingga apa sempurna? Sehingga yasqutu alaihi warakatun min syajaratil lati tahta asri, sehingga jatuh di atasnya Malik Maut oleh daun-daun daripada pohon yang di bawah aras, yang tertulis di atas daun akan namanya seseorang. Jadi apabila daun pohon yang ada di aras jatuh daun tersebut, dan di daun tersebut tertulis namanya seseorang yang akan meninggal, fana izin, maka kita itu mencabut ianya Malik Maut akan arwahnya seseorang. Jadi apabila daun tersebut telah jatuh, maka disitulah ajalnya seseorang sudah tiba. Mungkin sekian ya kita bacakan. Insyaallah nanti kita lanjutkan di Ruwiyah Al-Muqabil. Semoga berkah. Jangan lupa di subscribe, like, dan komentar jika ada yang ingin perlu dipertanyakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.